Assalamualaikum Bu Kusuma. Waalaikumsalam Bu Cipta. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kusuma? Alhamdulillah masih tetap semangat juga sehat. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan saya sebuah kesehatan bisa melaksanakan tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab saya Ibu Cipta. Untuk Bu Cipta bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini sehat. Ya, makanya hari ini tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Kusuma. Ya, boleh. Ya, kira-kira Bu Kusuma keberatan apa tidak? Tidak Bu, monggo jenengan mau tanya apa, mungkin nanti apa yang sudah pernah saya laksanakan bisa diterapkan juga nggih, nanti biar kita saling bertukar ya, bertukar sesuatu yang baik untuk kita semua sebagai seorang pendidik tentunya ya Bu Cipta. Iya, betul Bu Kusuma. Iya, ya semoga saja pembicaraan kita hari ini membawa manfaat ya Bu Kusuma ya. Iya, Oke, ini amin Bu Cipta. akhir-akhir ini mungkin kok sepertinya Bu Kusuma akhir-akhir ini ada yang sedang dipikirkan terkait dengan apa ya, mendidik anak di sekolahan, di kelas mungkin sepertinya ada yang dipikirkan. Nah, mungkin nanti kita bisa, Bu Kusma bisa bercerita nanti mungkin solusinya dari Bu Kusuma, solusi yang bisa didapatkan atau hal yang bisa mungkin nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Nanti saya terapkan karena mungkin di sekolah saya pun ternyata punya permasalahan yang sama dengan yang dihadapi oleh Bu Kusuma. Kira-kira apa sih yang mengganggu pikiran Bu Kusuma beberapa hari belakangan ini? Mungkin Bu Kusuma mau menceritakan kepada saya. Ya Bu Cipta, memang ya kita sebagai seorang pendidik tentunya kita dihadapkan dengan anak yang berbagai macam karakter. Ini sebenarnya bisa dikatakan suatu masalah tetapi tidak juga ya Bu, karena ini bukan sesuatu masalah yang harus kita hadapi, tetapi kenyataannya mau bagaimana kita ditantang dengan anak-anak yang mempunyai berbagai macam karakter. Kalau anak di kelas kita ada 20, otomatis kita sebagai guru juga harus paham karakter anak satu-satu, ditambah lagi nanti juga karakter orang tua itu ya Bu. Tentunya kita memang harus bisa 2 kali lipat untuk memahami karakter anak didik juga orang tuanya. Untuk anak didik memang saya kebetulan Bu mengajar di kelompok A. Tentunya kelompok A itu dengan kelompok B tingkat usianya pun berbeda ya. Anak kelompok B sudah 5 tahun ke atas, sedangkan anak kelompok A usia 4 sampai 5 tahun. Apalagi Bu, kalau secara saya amati sampai saat ini saya sudah mengajar sampai 11 tahun ya Bu. Ternyata anak usia kelompok A itu 4, yang usianya 4 sampai 4,5 dan 4,5 sampai 5 tahun itu dari situ saja sudah kelihatan Bu. Ketika awal masuk, kalau anak yang usianya sudah 4,5 ke atas itu kemandiriannya sudah terlihat. Kemudian yang kalau anak yang baru masuk itu usianya 4 lebih sedikit, biasanya ada yang baru lebih 1 bulan, 2 bulan sampai nanti anak itu usia 4,5. Itu saya amati selama ini memang benar-benar berbeda dari hal kemandirian, kemudian tingkah laku anak itu yang masih pemalu, tapi ada 1-2 anak lah ya yang sudah karakternya memang dia anaknya aktif juga berani, itu hanya beberapa persen saja untuk anak di kelas saya. Kemudian nanti setelah itu kita juga akan
tahu bagaimana anak itu bersosialisasi dengan teman. Karena anak pemalu itu kadang cenderung juga menjadi suatu tantangan kita bagaimana anak itu yang jadinya awal pemalu bisa untuk bersosialisasi dengan teman, walaupun itu nanti harus dengan suatu motivasi, suatu tuntunan dari seorang guru di dalam kelas, itu sangat penting, Bu. Jangan kita ketika melihat ada anak yang pemalu, kita tahu anak itu pemalu, tapi kita sebagai seorang guru kelas itu pun jangan membiarkannya anak begitu saja. Jadi kita harus mempunyai trik secara bertahap. Itulah suatu inovasi saya sendiri ya Bu, untuk bisa mencari solusi itu bagaimana. Karena kadang anak pemalu itu juga mempunyai tingkatan Bu, tingkatan yang seperti apa ya. Ketika anak pemalu itu masih yang sangat di level yang begitu menurut saya masih rendah, itu memang harus orang guru itu yang harus support itu, jangan sampai guru itu males, hanya enggak cuma 1 kali 2 kali itu, tapi sesering mungkin guru itu memberikan motivasi. Kemudian selain motivasi itu juga kita harus sering menunjuk anak, bukannya kita pilih kasih ya Bu Cipta, tapi memang ketika ada yang masih pemalu itu kita usahakan untuk diberikan sesuatu yang lebih dibandingkan anak yang sudah bisa mandiri ya, walaupun kita boleh membeda-bedakan atau kita memberikan pelayanan kepada anak itu harus semua sama, tapi untuk di tingkatan seperti ini menurut saya memang harus ada yang diberikan lebih. Jadi mau bagaimana kita bisa, tetapi jangan salah juga Bu, kita juga harus sebagai guru anak yang sudah tidak pemalu juga harus perlu motivasi kembali agar bagaimana bisa mempertahankan. Kadang anak di tahap ini anak mau, ternyata nanti pada saat ada jadwal maju atau jadwal tunjuk tanpa harus kemauannya sendiri itu pun harus kita tetap motivasi Bu kita. Mungkin seperti itu Bu untuk bagaimana kita menjadi seorang guru, karena kita tentunya berusaha ya Bu untuk bisa memberikan pelayanan kepada anak dengan baik tanpa harus membeda-bedakan. Misalnya dari segi orang tua itu utamanya kita pelayananlah yang utama untuk anak kita. Ini kalau itu kan ada yang pemalu ya Bu, Bu Kusuma. Itu kalau anak yang pemalu itu apakah hanya saat-saat tertentu atau memang kesehariannya itu anak-anak di kelas itu memang karakternya memang pemalu, Bu Kusuma? Iya Ibu, ini juga kadang-kala Bu dihadapkan dengan anak yang dengan istilah jago kandang ya. Kadang ada anak yang seperti itu. Itu untuk sampai saat ini pun masih ada anak yang orang tuanya saja sendiri itu masih memberikan suatu label kepada anaknya sendiri itu jago kandang. Ternyata di rumah seperti apa aktifnya, ternyata setelah keluar di tempat yang baru itu waduh kebalikannya. Ini kadang masih banyak Bu, 1-2 anak tetap setiap tahunnya ada Bu, kalau saya alami tetap masih ada anak yang seperti itu. Kemudian nanti kalau ada anak yang seperti itu Bu, kita harus memang dari awal itu bisa memberikan suatu mungkin contoh itu juga perlu ya Bu, contoh bahwa di kelas ada anak yang sudah berani dan lain sebagainya, itu kita berikan support kepada anak agar teman-teman yang lain bisa mencontoh temannya yang sudah baik, agar kita bisa ikut juga melakukan hal yang baik juga Bu Cipta. Berarti kan ibaratnya apa ya, anak yang tadi dengan istilah jago kandang itu kan tidak ya hanya beberapa ya mungkin ya Bu Kusuma ya. Nah untuk rencana Bu Kusuma itu untuk mengatasi anak-anak yang ibaratnya jago kandang tersebut itu pemalu ketika mungkin di depan umum, tapi ketika di kursi atau di rumah itu pemberani, itu apa Bu Kusuma?
Rencana saya itu Ibu, kadang kita mengajar di TK itu jangan dikatakan hanya misalnya kalau zaman dulu ya Bu, saya aja waktu dulu awal-awal itu masih rasanya kok canggung. Guru TK itu hanya ngajarin nyanyi dan sebagainya, tetapi itu dengan nyanyian, isinya dari nyanyian itu liriknya yang berbobot Bu. Nah, itu liriknya dengan istilahnya kita bisa dengan solusi bernyanyi nggih. Nah, dari bernyanyi itu dari liriknya nanti itu ketika sudah berbobot kita perlahan-lahan mengajak anak untuk bisa menerapkan dalam tingkah laku entah di mana saja itu. Yang pertama itu menurut saya dengan nyanyian, karena anak usia TK itu untuk menerima ilmu itu kan memang dengan sebuah nyanyian, jadi dia belajarnya itu tanpa harus duduk manis, tetapi dia harus dengan bermain ya. Bernyanyi itu kan mungkin tidak terasa, oh ternyata aku sekarang ini sedang belajar. Nah, nanti anak-anak di rumah kemudian biasanya orang tua itu juga bertanya atau menyampaikan, Bu, ternyata anak saya Bu di rumah kok sudah seperti ini, dari dulu awal belum waktu baru masuk anak saya seperti ini. Ya alhamdulillah, berarti anak itu bisa menerapkan di rumah tetapi tanpa dia sadari Bu, karena anak itu kadang nggih nyusunnya Bu Cipta saja punya anak kecil nggih, kadang kita saja sebagai orang tua dulu saya pernah mengalami kaget, wah ternyata anak saya sudah bisa seperti ini tanpa saya ajari. Nah, anak itu biasanya menangkapnya dengan sebuah nyanyian atau video-video yang bersifat mendidik ya. Itulah salah satu kiat-kiat untuk di zamannya sekarang Bu Cipta, karena ketika zaman sekarang dengan zaman yang dulu itu berbeda ya. Anak zamannya sekarang itu kebanyakan sudah lebih pintar dibandingkan zaman kita waktu dulu ya. Jadi kiat itu yang pertama kita memberikan suatu masukan dengan nyanyian. Kemudian setelah dengan nyanyian kita juga biasanya memberikan dengan sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan itu tidak bersifat seperti bertanya, hanya kita bercakap-cakap Ibu, bercakap-cakap ketika apa yang seharusnya dilakukan ketika maju ke depan harus bagaimana. Kadang anak itu kita harus pancing, ketika nanti anak bisa menjawab kita kembalikan lagi, berarti ketika besok anak tersebut mendapat giliran maju tidak boleh malu lagi. Nah, seperti itu mungkin Bu Cipta kiat-kiatnya yang bisa diterapkan. Iya, hebat sekali rencananya untuk Bu Kusuma. Tapi kan dalam menjalankan rencana itu ya Bu Kusuma, kita sebagai guru tidak bisa bekerja sendiri ya Bu Kusuma. Nah, ya, pihak-pihak yang ibaratnya mendukung rencana Bu Kusuma itu biar tadi anak yang selain pakai tadi nyanyian atau lagu, mungkin kan ada pihak-pihak yang memang mendukung rencana tersebut. Kira-kira pihak-pihaknya itu siapa saja Bu Kusum? Kalau kita kembali ke dua pihak ya Bu, karena ada anak di sekolah, berarti ketika anak di sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga yang ada di sekolah ya. Kemudian nanti ketika anak kembali ke rumah, dia akan kembali kepada orang tuanya. Di sini kita memang harus bisa bekerja sama Bu. Bagaimana kita meminta, bukannya kita mungkin di sini bukan kita dianggap bodoh apa ya Bu, tetapi bagaimana kita bisa sharing-sharing biar antara satu sekolah itu untuk pendampingan ke anak itu bisa secara tahapannya sama. Tidak ada mungkin guru yang satu seperti ini, ternyata guru yang itu kok seperti ini. Ketika di lembaga kami itu ada sesuatu pengamatan dari kepala sekolah tentunya ya Bu, ini utamanya memang kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu salah satu beliau yang memang harus pirsa tentang keadaan guru semua di sini. Kemudian nanti ada teman sejawat atau guru yang berada di sini dan ada orang tua. Kalau di sekolah memang kita kadang
hanya sharing-sharing saja setelah pembelajaran selesai. Secara tidak langsung, Bu Guru itu menceritakan kegiatan hari ini di kelas seperti apa, kegiatan anak itu berhasil apa tidak, walaupun biasanya di kelas kami untuk kegiatan itu disamakan. Nanti kan tingkatan pemahaman anaknya beda. Pun tadi cerita, Bu, tadi di kelas saya ternyata kegiatan yang ini belum berhasil, di kelas saya yang ini berhasil. Itulah suatu kiat-kiat, atau nanti jadi dari ternyata ketika tadi di kegiatan ini harusnya dilakukan seperti ini. Itu suatu pemecahan masalah tetapi tanpa harus menjelekkan atau menjatuhkan temannya lain. Itu Bu Cipta yang bisa untuk diajak untuk bekerja sama tentunya itu ya. Iya, jadi adanya kolaborasi yang baik antara sekolah dengan orang tua ya Bu. Nah, dari diskusi kita, sharing-sharing kita pagi ini, kira-kira komitmen yang Bu Kusuma terapkan agar anak yang pemalu itu menjadi lebih percaya diri, lebih tidak pemalu lagi di depan kelas itu apa Bu? Komitmennya? Komitmen saya itu tadi saya akan menerapkan sebuah trik-trik yang sudah pernah saya lakukan, tetapi setiap tahunnya itu kita tetap harus mencari referensi Bu, karena tingkatan pemalu anak itu berbeda. Jadi kita jangan lelah untuk mencari suatu sumber informasi yang tentunya harus seimbang dengan tingkat pendidikan kita ya, karena saya di dunia anak PAUD, jadi saya harus selalu sering-sering untuk mencari referensi-referensi dari dunia internet. Itu saking banyak sekali ya Bu. Kalau kita jangan males-males, insya Allah banyak sekali ilmu di sana. Kemudian nanti ketika kita sudah, kemudian nanti bisa sharing dengan teman di sekolah atau guru lain di lain lembaga. Itu mungkin biasanya yang saya terapkan secara tidak langsung. Ternyata hanya bincang-bincang, ternyata ada kiat-kiat yang bisa saya terapkan dan saya ambil untuk saya terapkan tentunya di kelas saya sendiri, Bu. Ya, sama seperti kita kali ini ya Bu. Mungkin nanti ada trik ya yang bisa saya terapkan mungkin juga di sekolah saya yang di SD, karena mungkin bisa diterapkan. Ya, wah bagus sekali nih cerita-cerita dari Bu Kusuma dan pengalamannya. Kira-kira perasaan Bu Kusuma ketika kita setelah kita cerita-cerita kali ini itu apa perasaannya Bu? Perasaan saya senang sekali Bu. Ternyata ada teman saya yang ingin sharing-sharing tentang apa yang sudah pernah saya laksanakan. Semoga apa yang tadi saya ceritakan bisa bermanfaat untuk Bu Cipta dan bisa diterapkan di sekolah nantinya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Kusuma atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan kali ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi Bu Kusuma. Ya, sampai jumpa ya Bu Kusuma. Topik yang lain mungkin ya Bu, nanti bisa. Iya. Jadi kita bisa tambah wawasan lagi ya, topik yang lain. Ada lagi dengan topik yang lain. Ya, sampai jumpa ya Bu Kusuma. Ya, Ibu Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.